Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibu Naili Rohiso pada KBM Mapel Ilmu Akuntansi, materi siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pelaporan. Laporan keuangan secara berurutan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dalam menyusun laporan keuangan, sumbernya dari kertas kerja yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Untuk laporan laba rugi, sumbernya dari kolom laba rugi yang ada di kertas kerja. Kemudian untuk membuat laporan perubahan modal, sumbernya dari kolom neraca yang ada di kertas kerja. Nah, kemudian untuk membuat laporan neraca juga sumbernya dari kolom neraca yang ada pada kertas kerja. Nah, oke, sekarang kita akan praktek membuat laporan keuangan untuk Hotel Santika. Laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Laporan laba rugi hanya berisi akun pendapatan dan beban atau biaya-biaya. Nah, untuk Hotel Santika, pendapatan jasa yang diperoleh selama 1 tahun sebesar 28 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar 16.950.000 rupiah. Jadi Hotel Santika ini memperoleh laba. Kenapa? Karena pendapatan yang diterima lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. Nah, jadi membuat laporan laba rugi ini, sekali lagi saya jelaskan, membuat laporan laba rugi sumbernya dari kertas kerja kolom laba rugi ya. Nah, ini pendapatan sekian, kemudian biaya yang dikeluarkan jumlahnya 16.950.000 rupiah, dan laba yang diperoleh sebesar 11.050.000 rupiah. Harus sama dengan yang ada di kertas kerja dalam membuat laporan laba rugi Hotel Santika. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri dari akun modal awal sebesar 367.400.000 rupiah. Kemudian laba yang diperoleh oleh Hotel Santika sebesar 11.050.000 rupiah, dan price-nya sebesar 550.000 rupiah. Jadi laba dikurangi dengan price, hasilnya adalah disebut dengan penambahan modal sebesar 10.500.000 rupiah. Jadi modal awal ditambah dengan penambahan modal, hasilnya disebut dengan modal akhir. Berapa nominalnya? 377.900.000 rupiah. Nah, nominal modal akhir ini dan akun modal akhir ini nantinya akan kita tulis dalam laporan neraca. Nah, di sini ya nanti. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat laporan neraca. Laporan neraca yang kita buat adalah bentuk T atau skuntro.
Jadi ada garis dari kiri sampai kanan ya. Kemudian dari atas ini sampai bawah itu adalah gambaran dari huruf T. Yang posisi kiri atau aktiva terdiri dari harta, dan yang posisi kanan atau pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, sekarang untuk yang aktiva, nah, harta, kelompok harta lancar terdiri dari kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan hotel. Nah, ini nominal dan akunnya sumbernya dari kolom neraca yang ada di kertas kerja. Nah, sehingga jumlah harta lancar sebesar Rp35.900.000. Yang selanjutnya adalah harta tetap. Harta tetap terdiri dari peralatan hotel, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan hotel, ini hasilnya. Kemudian mobil dikurangi dengan akumulasi penyusutan mobil, ini hasilnya. Kemudian gedung dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung, ini hasilnya. Dan beberapa hasil setelah dikurangkan tadi ini akan kita jumlah, sehingga ketemunya untuk jumlah harta tetap sebesar Rp411.500.000. Setelah itu kita jumlah antara jumlah harta lancar dan jumlah harta tetap. Ketemunya sebanyak Rp447.400.000. Itu adalah jumlah aktiva. Setelah itu kita melanjutkan untuk mengisi akun yang posisi kanan, yaitu pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Utang lancar terdiri dari utang usaha, utang sewa, utang wesel, dan utang gaji. Sama untuk nominal dan akunnya ini sumbernya adalah dari kolom neraca yang ada di kertas kerja. Sehingga jumlah harta lancar sebesar Rp19.500.000. Yang selanjutnya adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang hipotek sebesar Rp50 juta. Untuk yang terakhir, kita memasukkan akun modal akhir. Modal akhir tadi sumbernya adalah dari laporan apa? Perubahan modal. Modal akhir sejumlah Rp377.900.000. Ini kita jumlah antara hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal akhir. Sehingga ketemunya sebesar Rp447.400.000. Itu adalah jumlah pasiva. Sudah balance antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Berarti kita dalam menyusun laporan keuangan sudah betul atau sudah benar. Memang dalam membuat laporan keuangan yang berupa neraca, jumlah aktiva dan jumlah pasiva harus balance. Kalau di sini balance-nya sejumlah Rp447.400.000. Bagaimana kalau tidak balance? Kalau tidak balance berarti laporan keuangan kita masih belum benar. Jadi harus diteliti lagi. Kalau kita kerjanya dari awal sudah hati-hati, rapi, dan teliti, maka kerja yang terakhir yang berupa laporan keuangan yang paling akhir yaitu neraca, maka akan apa? Akan menjadi balance atau seimbang. Ya udah anak-anak, untuk
membuat laporan keuangan saya kira sudah cukup ya. Gampang ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua memahami dan ilmunya bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.